Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Oh, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupmu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku, biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus, glory
kasih. Haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sibidianamu. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi sembah, 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 sembah. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa. Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu. Kau pribadi yang layak, kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan.
disembah. Terpuji namamu Tuhan. Kiara basya karana mata karana mata karana mata karana. Kura basya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini untuk memulai hari yang baru. Kita akan melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 mulai. Maria dan Marta, dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada sebuah perbandingan. Kalau saudara membaca kisah ini, ada perbandingan antara Maria dan Marta. Nah, dikatakan bahwa Maria ini memutuskan untuk yang namanya tinggal di kaki Tuhan. Dia lebih baik mendengarkan yaitu Yesus berkata, berfirman. Dia lebih baik yang namanya gini, duduk dalam hadirat Tuhan, merenungkan banyak kebenaran firman Tuhan. Sebab dia tahu bahwa kesempatan ini tidak akan pernah yang namanya berulang. Kesempatan ini tidak pernah akan terjadi dua kali. Makanya dia lakukan kesempatan ini. Dia mengerjakan mumpung Yesus ada, mumpung Yesus hadir. Dia menyempatkan dirinya. Mungkin mereka sama-sama sibuk, sama-sama bekerja, mungkin sama-sama melayani. Oh ya, tetapi Maria memutuskan untuk dia tinggal di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Marta, dia tidak menghargai yang namanya sebuah kehadiran Tuhan. Dia tetap mengerjakan, dia tetap sibuk. Dikatakan firman Tuhan sangatlah sibuk. Dia mengerjakan aktivitas. Mungkin yang dia lakukan mungkin pelayanan, atau mungkin dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Mungkin dia berbisnis, mungkin dia banyak hal yang dilakukan. Kesibukan, banyak hal dilakukan. Untuk yang bagaimana caranya gini, Tuhan bisa disenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara atau upaya yang kita lakukan tanpa ada unsur Tuhan di dalamnya, semua adalah sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta ini. Maria ini memutuskan untuk dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia ada di kaki Tuhan. Dia menyadari penuh tanpa anugerah, tanpa penyertaan, tanpa perlindungan Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita persis dengan Marta. Ada banyak kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Ada banyak kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, beragama belum tentu rohani. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Belum tentu Anda beragama, tetapi belum tentu Anda juga rohani dalam hal ini. Nah, yang dikerjakan oleh Marta ini sepertinya rohani. Dia sibuk melayani, dia sibuk untuk yang namanya melakukan aktivitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali gini, kesibukan-kesibukan yang kita lakukan ini, apalagi yang mengatasnamakan Tuhan, please, mari, tanpa engkau gini mengambil bagian, masuk dalam ruangan-ruangan pribadimu, tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, percayalah, engkau akan gini, engkau akan capek, engkau akan gini iri hati, engkau akan yang namanya gini sakit hati, capek, kosong di dalam hidupmu. Engkau akan gini banyak blunder yang terjadi dalam hidupmu. Banyak engkau akan tabrak sini, mengambil sebuah keputusan-keputusan yang salah pada akhirnya. Tanpa ada penyertaan, tanpa ada gini Tuhan memenuhi dalam kehidupanmu. Oh ya Bapak Ibu, seringkali spirit Marta ini datang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang terlalu sibuk tanpa ada unsur Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Ingat ini satu hal. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di ruang-ruang tersendirinya dia bersekutu dengan Tuhan. Dia menyadari penuh tanpa ada unsur Tuhan, apapun yang dia lakukan semuanya adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang capek, engkau sedang mungkin gini lelah menghadapi kehidupan ini. Periksa kehidupan kita. Kemungkinan kita sangatlah sibuk sampai gini kita tidak ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita berdiam diri di kaki Tuhan. Pada akhirnya gini yang timbul dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sensi, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang angkuh,
kita menjadi orang yang patah semangat, orang yang capek, orang yang gila hormat. Nah, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Coba waktu Anda memutuskan yang namanya gini, aku harus dilayani Tuhan, aku harus dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan di jam-jam doaku. Saya dan percaya engkau akan gini, memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan salah, is okay. Ada sisi kemanusiaan kita, tetapi ingatlah, ketika mungkin engkau jatuh, ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menolong dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Kita selalu mengandalkan Tuhan, kita ada di kaki Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari duduk dulu. Biarlah kita bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita dilayani Tuhan sebelum kita melayani. Amin. Sebelum kita melayani, biarlah kita dilayani oleh Tuhan. Kita dipenuhi, kita diberikan semangat yang baru, kita diberikan kekuatan yang baru. Sehingga waktu kita bekerja, kita melayani, benar-benar ada kehidupan yang keluar dari hidup kita. Bukanlah kekosongan, bukanlah kematian, bukanlah kekeringan yang keluar dari hidup kita, tetapi sebuah kehidupan, ada pengharapan yang keluar dari hidup kita. Ada perkataan-perkataan yang menguatkan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Kita sudah diisi oleh kekuatan daripada Tuhan. Maria melakukan hal yang terbaik. Dia tahu sadar penuh. Dia ngerti banget segala sesuatu tanpa ada unsur Tuhan, semua adalah sia-sia. Makanya gini, dia mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah sekali lagi bahwa apapun yang saudara lakukan, kerjakanlah dan libatkanlah Tuhan di sana. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami diingatkan kembali lagi bahwa tanpa ada unsur Tuhan dalam kehidupan kami adalah orang yang sia-sia. Nol besar yang kami lakukan dan kerjakan. Bapa, kami secara khusus berdoa buat yaitu pembelian tanah gereja. Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengerjakannya. Sebab ada banyak keterbatasan yang dilakukan oleh pekerjaanmu tempat ini. Tetapi satu hal yang kami tahu, andalan kami hanya kepada Tuhan. Engkau bisa melakukan apa saja untuk memberkati daripada pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan caramu Engkau akan melakukan pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang sudah menabur untuk pembelian tanah ini, Tuhan memberkati, Tuhan kembalikan lipat kali ganda apa yang dia tabur untuk pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu juga berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Anakmu yang mengalami sakit stroke. Tuhan, kami percaya ada beberapa anak-anak yang sakit stroke. Tuhan tolong, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami melepaskan kesembuhan. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru mengalir di dalam hidupmu. Darah anak domba Allah menguduskan, menyehatkan, menyucikan, menyembuhkan. Diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan, kami dalam penyertaan Tuhan senantiasa sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan, saudara bisa menghubungi kami di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.